Halo guys, pada video kali ini saya mengundang seorang mahasiswa bimbingan saya yang baru saja lulus untuk menjelaskan tugas akhir atau skripsinya. Namanya adalah Antoni Kurniawan. Tugas akhirnya tentang miniatur self-driving car yang memanfaatkan Jetson Nano dan dilengkapi dengan berbagai sensor sehingga bisa melakukan lane detection, traffic sign detection, serta obstacle detection. Jadi dalam membuat miniatur self-driving car ini, Anthony memanfaatkan sebuah model kit mobil-mobilan yang dilengkapi dengan Jetson Nano, sebuah kamera, dan beberapa sensor. Kemudian untuk jalannya, Anthony memanfaatkan FHMAT yang diberi isolasi gitu ya untuk jadi jalan atau track pada mobil-mobilannya. Oke, mari kita simak video yang telah dibuat Anthony. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Antoni Kurniawan Sumadi, mahasiswa S1 Informatika dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan proyek tugas akhir saya yang berjudul Self-Driving Car Miniature Using NVIDIA Jetson Nano and Convolutional Neural Network. Spoiler, kalau Anda tahu Darkitown, proyek ini sangat mirip dengan proyek itu. Oke, kenapa judul ini? Pertama adalah mengikuti berkembang pesatnya teknologi. Mobil self-driving saat ini sedang aktif-aktifnya riset oleh banyak orang. Kedua, adanya risiko kecerobohan manusia. Ya, itu tidak tinggi, tapi akan ada orang yang dengan bodohnya tidak peduli dan bam, tabrakan tual-tual. Ya, Anda juga tidak dapat bilangan mereka sepenuhnya ya. Nah, maka dari itu, diperlukan solusi lainnya seperti mobil self-driving. Ketika ya kalau kita bisa menggunakan mobil asli untuk proyek ini, tapi misal kalau pada uji coba kemudian tabrak, biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki itu sangat tinggi. Tapi ya kita bisa mulai dari kecil seperti miniatur mobil dan didukung dengan NVIDIA Jetson Nano. Tujuan dari proyek ini adalah pertama, mengikuti marka jalan. Kedua, selalu mengikuti badan jalur kiri jika bisa, seperti di Indonesia umumnya. Ketiga, mendeteksi dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Keempat, berhenti ketika berada di akhir jalan. Terakhir, menghindari rintangan jika terdapat badan jalan yang dapat diambil. Untuk mewujudkan proyek ini, saya akan menjelaskan secara singkat komponen perangkat keras yang saya pakai. Pertama, tentu saja NVIDIA Jetson Nano. Itu tertulis di judul saya. Ya, NVIDIA Jetson Nano ini seperti Raspberry Pi, namun dengan perbedaan spesifikasi GPU yang lebih kuat, lebih powerful. Kemudian, TB6612 FNG adalah driver motor kecil untuk mengendalikan kecepatan motor pada mobil. Kemudian, kamera IMX219 dengan lensa FOV sebesar 170 derajat. Ya, lensa FOV ini digunakan agar sistem dapat melihat sekitar sebesar mungkin. Kemudian VL53L0X, yaitu sensor jarak laser. Sensor ini dipakai untuk membantu sistem mendeteksi rintangan yang tidak terlihat pada sensor kamera. Oke, selanjutnya lingkungan, di mana saya akan bahas di mana mobil miniatur ini berjalan. Ini adalah desain jalan yang saya pakai. Ini terbuat dari alas lantai berwarna biru. Alas lantai ini mempermudah pembuatan desain track. Misal, kalau mau desain lain, ya tinggal bongkar pasang, selesai. Pada setiap track terdapat rambu-rambu lalu lintas. Ada dua jenis, yaitu rambu wajib seperti sisi kiri dan rambu lalu lintas seperti sisi kanan. Rambu wajib digunakan untuk memberitahu sistem apa yang harus dilakukan. Terdapat 4 macam, yaitu belok kiri, belok kanan, putar balik, dan pelan-pelan. Lampu lalu lintas digunakan untuk memberitahu sistem untuk berhenti ketika hanya lampu merah menyala. Nah, kemudian lanjut berjalan apabila sebaliknya. Bahan terakhir dari lingkungan adalah rintangan. Rintangan ini dapat berupa mobil miniatur lainnya, atau miniatur orang, atau benda lainnya yang cukup besar dan mempunyai warna yang mencolok. Selanjutnya adalah arsitektur. Ada dua arsitektur yang ingin saya bahas. Arsitektur pertama adalah arsitektur sistem. Ini adalah bagaimana sistem bekerja dari level yang tinggi.
terdapat program utama dan 3 submodul, yaitu VL5TL0X Manager, ImageP Process, dan Car Controller. VL5TL0X Manager bertugas untuk menginisialisasi dan komunikasi ke sensor VL53L0X. ImageP Process bertugas untuk melakukan proses gambar mentah dari sensor kamera menjadi format yang lebih mudah diproses oleh program utama. Dan Car Controller bertugas untuk mengontrol gerak mobil. Arsitektur kedua adalah arsitektur program utama. Ini adalah flowchart bagaimana program akan berperilaku. Pertama, dia mengecek apakah aman untuk berjalan maju. Dikatakan aman ketika masih terdapat badan jalan terdeteksi dan tidak terdapat rintangan terdeteksi terdekat. Nah, jika tidak aman, maka mobil akan berhenti. Jika aman, maka dicek apakah terdapat lampu. Jika ada, maka patuhi lampu itu. Jika tidak, maka sistem prediksi arah gerak mobil berdasarkan gambar dan jarak. Setelah semua itu, ulang dari awal, lagi dan lagi, sampai ada seseorang yang menghentikan program ini. Untuk memenuhi arsitektur program utama yang saya bahas sebelumnya, saya membuat dua model yang saya beri nama Road Following dan Road Sign Recognizer. Untuk mewujudkan model yang dapat berjalan di lingkungan yang saya bahas sebelumnya, maka terdapat dua dataset baru yang dibuat untuk proyek ini. Pertama adalah dataset Road Following. Gambar pada slide ini adalah sampel dari dataset yang saya buat. Sejauh ini saya telah mengkoleksi setidaknya 25 video dengan jumlah gambar lebih dari 12.000. Dataset kedua adalah dataset Road Sign Recognizer. Dataset ini dihasilkan oleh komputer. Dengan begitu, ini mempermudah proses augmentasi seperti seberapa terang gelapnya, kemiringan, besarnya, dan masih banyak lagi. Pada dataset ini, bukan hanya untuk klasifikasi, tapi juga lokalisasi, yang beritahu lokasi lampu pada gambar. Ya, namun bukan berarti semua gambar dihasilkan oleh komputer tadi itu dapat dipercaya. Oleh karena itu, saya mempunyai 122 gambar tambahan sebagai validasi. Ini memastikan bahwa model yang di-training menggunakan data sintesis tadi juga dapat memprediksi gambar nyata. Setelah itu, mari saya tunjukkan hasil evaluasi training. Ini adalah hasil dari model Road Following menggunakan metrik mean absolute error. Artinya, seberapa besar deviasi dari prediksi model terhadap dataset. Setelah dilatih selama 600 epoch, model mendapat skor sekitar 0,16 terhadap validasi. Artinya, jika seharusnya berjalan lurus, maka ada kemungkinan prediksi arah kemudi bervariasi dari 16% kiri ke 16% kanan. Ini sudah cukup bagus menurut saya. Selanjutnya adalah akurasi dari model Road Sign Recognizer. Di sini terlihat bahwa model saya hampir secara sempurna prediksi rambu-rambu setelah 100 epoch. Dan itu dari dataset sintesis maupun dataset validasi. Tentu saja itu hanya akurasi, itu tidak menceritakan seluruh ceritanya. Model ini perlu mendeteksi dengan mengklasifikasi dan lokalisasi. Oleh karena itu, ada satu skor lagi, yaitu intersection over union. Umumnya, jika model dapat mencapai skor IOU lebih dari 0,5, itu dianggap sudah bagus. Dan di sini, model sudah mencapai skor IOU lebih dari 0,5 setelah 100 epoch. Sekarang, mari saya tunjukkan mobilnya berjalan di lingkungan. Pertama-tama, saya ingin menunjukkan setiap lapisan dari mobil miniatur ini. Pada lapisan tengah, terdapat dua power bank yang menyalakan jeton nano dan keempat motor. Pada lapisan bawah, terdapat dua VL53L0X dan TP6612FNG. Oke, mari saya coba jalankan mobil ini. Mobil ini berjalan sendiri murni dari hasil training yang saya buat. Tidak ada yang mengendalikan laju gerak mobil ini melalui joystick ataupun controller. Terlihat bahwa mobil ini dapat berjalan sesuai dengan marka jalan. Kemudian pada trek ini terdapat terowongan kecil yang pada ujungnya saya letakkan sebuah rintangan kecil. Dan dia berhasil melewatinya tanpa menyentuh.
Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana dia mendeteksi rambu-rambu lalu lintas. Dimulai dari lampu belok kanan. Dan dia mematuhinya. Bagus. Selanjutnya adalah lampu putar balik. Dan dia mendeteksinya dengan benar. Oke, sekarang lampu belok kiri. Oke, kemudian lampu pelan-pelan. Untuk yang satu ini, saya perlihatkan dari samping agar bisa membandingkan dengan kecepatan normal. Selanjutnya adalah lampu lalu lintas. Dimulai dari lampu merah dan dia berhenti. Nice. Kita coba lagi. Yap, berhenti. Sekarang coba saya ganti ke hijau dan dia berjalan. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan rambu-rambu lainnya. Misalnya, lampu belok kanan. Oke. Nah, dan dia belok ke kanan sesuai dengan rambu-rambu yang ditaruh tadi. Kemudian terakhir, saya ingin menunjukkan mobil menghindari rintangan. Di sini terlihat bahwa terdapat rintangan orang di tengah perempatan. Dan terlihat dia berhasil menghindari mereka dengan baik. Kemudian selanjutnya terdapat rintangan orang dan mobil kecil di tengah jalan. Namun yang satu ini, mobil tidak dapat menghindarinya dan berhenti sebelum menabraknya. Model yang saya training ini memang tidak sempurna. Terlihat bahwa dia sebenarnya dapat mengambil jalur kanan untuk menghindari rintangan ini. Kenapa dia berhenti? Karena pada flowchart yang saya bahas sebelumnya, terdapat pengecekan pertama yang mencegah mobil menabrak rintangan sebagai fitur backup. Namun, ketika rintangan ini dipinggirkan, mobil dapat berjalan kembali normal. Jadi terbukti bahwa mobil miniatur ini memiliki kemampuan untuk menguji sendiri, mematuhi rambu-rambu jalan, menghindari atau berhenti pada rintangan, minus fitur GPS. Hal ini berkat komputer Jetson Nano yang punya kapabilitas untuk melakukan pekerjaan computer vision dan machine learning. Selain itu, penggunaan data sintesis pada dosen teknik terbukti cukup efektif sebagai data training model. Dan dengan itu, presentasi ini berakhir. Terima kasih telah menonton.